Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falahian dengan NPM 1917051049. Di video ujian akhir semester ini di mata kuliah Teori Informasi, saya akan menjelaskan materi-materi yang sudah dijelaskan dari pertemuan 8 sampai pertemuan 15. Yaitu yang pertama ada teori informasi. Materi pertama yaitu teori informasi. Teori informasi adalah pendekatan matematika untuk mempelajari pengkodean informasi bersama dengan kuantifikasi, penyimpanan, dan komunikasi informasi. Konsep ini pertama kali diajukan oleh Claude E. Shannon, sehingga Claude Shannon ini disebut sebagai bapak teori informasi. Teori informasi adalah mengukur berapa banyak informasi yang ada di dalam sinyal. Awalnya ditemukan untuk mempelajari pengiriman pesan dari alfabet diskrit melalui noisy channel seperti komunikasi melalui transmisi radio, seperti itu. Lalu teori informasi adalah konsep yang sangat berguna untuk praktisi machine learning karena memungkinkan kita untuk melihat algoritma pembelajarannya dari perspektif informasi teoritik. Aplikasi dari teori informasi diantaranya adalah pada bidang linguistik, kompresi data, jaringan komputer, dan bioinformatika. Kasus penggunaan yang paling umum untuk teori informasi adalah untuk mencirikan distribusi probabilitas dan mengukur kesamaan antara dua distribusi probabilitas, seperti itu. Di dalam teori informasi ada istilah redundansi informasi. Redundansi adalah sesuatu yang bisa diramalkan atau diprediksikan karena prediktabilitasnya tinggi, maka informasi pun rendah. Fungsi redundansi apabila dikaitkan dengan masalah teknis biasanya untuk membantu mengatasi masalah komunikasi praktis. Contoh, ketika kita mengetikkan pada keyboard QWERTY sering muncul prediksi kata dan teks prediksi pada saran otomatis, seperti itu contohnya. Satuan ukuran informasi dinyatakan oleh entropi. Entropi mengkuantifikasi nilai ketidakpastian pada sebuah variabel data. Entropi merupakan satuan pengukuran utama dalam teori informasi. Satuan ukur informasi dapat dinyatakan dengan bit atau entropi informasi seiring dinyatakan sebagai banyaknya bit rata yang diperlukan untuk penyimpanan dan pengiriman informasi tersebut. Dalam teori informasi, entropi memberitahu kita jumlah informasi yang terkandung dalam peristiwa yang diamati, X. Suatu peristiwa tentu saja memiliki probabilitasnya, yaitu Px. Satuan dari entropi adalah Hx adalah bits. Entropi merupakan distribusi probabilitas dalam teori informasi yang digunakan untuk mengukur tingkat homogenitas distribusi kelas dari sebuah data atau dataset. Semakin tinggi tingkat entropi dari sebuah data, maka semakin homogen distribusi kelas pada data tersebut. Entropi pada X didefinisikan sebagai Hx minus sigma X anggota X Px log Px, sehingga self entropi didefinisikan sebagai Ix sama dengan 2 log 1 per Pi, maksudnya seperti itu. Contoh, ketika kita ingin mengirim teks pendidikan, maka kita hitung probabilitasnya. Di sini ada tabel probability, karakter PENDIKAN. Frekuensinya di sini P disebut sekali, E disebut sekali, N disebut 2 kali, D disebut 2 kali, I disebut 2 kali, K disebut sekali, A disebut sekali, probabilitasnya maka akan segini. Jumlah karakter 10, jumlah probabilitasnya 1. Itu. Dapat dilihat di tabel bawah, bahwa semakin tinggi probabilitasnya maka akan semakin rendah self entropinya. Maka diperoleh dari teks pendidikan yang dikirimkan adalah 20254 dan bit yang dikirimkan adalah 20.254, seperti itu. Di sini bisa dilihat self entropi dan entropinya. Entropinya segini, jumlah bitnya segini, seperti itu. Lalu ada materi selanjutnya yaitu probability, entropi, dan inference. Probabilitas ensembles di sini. An ensemble X is a triple X AX PX, where the outcome X is the value of a random variable. Seperti itu, which takes on
one of a set possible value. Katanya diambil dari sebuah deret atau himpunan dari nilai yang memungkinkan, seperti itu katanya. AX di sini adalah A1, A2 sampai AI. Mempunyai probabilitas PX, P1 sampai PI katanya. Dengan P sama dengan XI sama dengan PI, maka PI lebih besar sama dengan 0 dan AI anggota AX, PX sama dengan AI sama dengan 1 katanya. Briefer notation will sometimes be used. For example, PX sama dengan AI may be written as PAI or PX. Seperti itu katanya. Bisa saja nanti dituliskan PX sama dengan AI-nya ditulis sebagai PAI atau PX, seperti itu katanya. Lalu sini ada contoh di mana a letter that is randomly selected from an dokumen gitu. Katanya dia contohnya mengambil sebuah huruf yang secara random diambil dari dokumen di sini. Lalu diambil di sini huruf vokal dari figur di sini. Huruf vokalnya A, I, U, E, O. Maka A di sini pembulatan dari 575 menjadi 6. E di sini adalah 0,9. I di sini ada 0,6. O di sini ada 0,7. Pembulatan juga di sini ada U, yaitu 0,3. Jadi di sini PV-nya adalah 0,31, seperti itu. A joint assemble XY is assemble which each outcome is ordered pair XY with X anggota dari AX yaitu dan Y anggota dari AY itu B. Kita bisa sebutkan P X, Y. Lalu probability dari gabungan ini dari X dan Y adalah kita di sini koma adalah pilihan ketika ingin menulis suatu pasangan. Jadi XY ditulis X, Y seperti itu. Lalu di sini ada dua joint assemble yang sudah diterangkan tadi. Di sini ada X, di sini ada Y, maka digabungkan maka akan seperti ini, seperti itu. Di sini bigrams XY from an English document. Saya juga belum paham bigrams ini apa, yang jelas seperti ini pergabungan dari XY tersebut. Lalu di sini ada marginal probability. Kita bisa dapatkan marginal probability dari joint probability dengan summation-nya PX sama dengan AI sigma Y anggota AY PX AI, Y. Sama dengan menggunakan Briefer notation-nya marginal probability dari Y bisa dibilang seperti ini. PY sama dengan sigma X anggota dari sigma X anggota dari AX PX Y. PX dan PY adalah sama, artinya are identical, bukan sama tapi identik sama gitu, identical. Lalu di sini ada conditional probability di mana PXAI atau Y sama dengan BJ sama dengan PXAI, Y sama dengan BJ per PY sama dengan BJ. Jika PY sama dengan BJ tidak sama dengan 0, maka kita bisa pronounce, bisa kita sebutkan PX sama dengan AI atau YBJ. The probability atau probabilitasnya dari X adalah sama atau equals dengan AI, given sama juga Y equals dengan BJ. Lalu di sini join probability assemble-nya PY sama dengan U atau X sama dengan Q. Jadi di sini ada PX-nya, di sini ada PY-nya. Join probability-nya. Seperti itu ya. Lalu ada forward dan inverse probability. Forward probability problem involve a generate model that describe a process that is assumed
to give rise to some data. The task is to compute the probability distribution or expectation of some quantity that depends on the data. Like forward probability problem, inverse probability problems involve a generative model of a process. But instead of computing the probability distribution of some quantity produced by the process, we compute the conditional probability of one or more of the unobserved variable in the process. Given the observed variables, this infallibility requires of the use Bayes theorem. Jadi kita bisa lihat di sini, kita bisa komputasikan conditional probability dari satu atau lebih terhadap unobserved variables di dalam proses. Lalu invariably ini memerlukan dari Bayes theorem atau teorem Bayes seperti itu. Probability dengan kemiripan atau probability versus likelihood. Untuk ketetapan U, Pn, B atau U, N kita definisikan sebagai probability-nya lebih dari NB. Untuk NB bisa didefinisikan mirip-mirip dengan U, seperti itu. Probability-nya digunakan untuk mencari kesempatan dari kemunculan dari beberapa masalah atau situasi. Kalau likelihood di sini digunakan untuk memaksimalkan kesempatan dari situasi tertentu untuk terjadi, seperti itu katanya kan. Probability attached to result, likelihoods attached to hypothesis katanya. Jadi probabilitas menyangkut kepada hasil, sedangkan likelihoods atau kemiripan menyangkut kepada hipotesis katanya. Jadi di sini solusinya the joint probability distribution of the random variable U, N, and B bisa ditulis sebagai seperti ini persamaannya. Kalau saya jelaskan secara satu-satu maka akan memakan waktu, jadi kita bisa perhatikan saja lalu kita lanjutkan. Sama seperti ini. Lalu kita pindah ke materi selanjutnya yaitu cryptanalysis. Di sini decipher cipher. Lalu kita kenali dulu kriptografi ini adalah sebuah seni dan sains untuk menjaga keamanan sebuah pesan. Kita juga harus mengenal terminologinya. Di sini ada message atau plain text, yaitu terminologi yang merupakan pesan yang akan dikirim dan pesan ini harus dipercaya keamanannya sehingga penerima pesan ini adalah orang yang berhak menerimanya. Lalu ada terminologi selanjutnya adalah enkripsi atau encryption. Di sini menggunakan teknik untuk menyandikan pesan atau plain message atau plain text sehingga pesan yang berada dalam perjalanan bukan merupakan pesan yang sama dengan awal ditulis atau message atau plain textnya. Lalu ada ciphertext. Ciphertext ini adalah hasil dari sebuah enkripsi dan pesan rahasia inilah yang tidak sama dengan pesan awal si pengirim. Kalau pesan yang berada dalam perjalanan atau ciphertext adalah pesan yang tidak sama dengan pesan awal pengirim atau message plain text-nya, bagaimana penerima dapat membaca pesan utuh si pengirim? Dibutuhkanlah sebuah key atau kunci untuk mengungkapkan pesan rahasia atau ciphertext tersebut. Proses pengembalian pesan rahasia menjadi pesan utuh atau decryption kembali kepada istilah kunci atau key ini digunakan dalam ciphertext atau Caesar cipher. Harus sama simetris antara pengirim pesan dengan penerima pesan yang digunakan dalam enkripsi dan deskripsi pesan. Jadi di sini bisa dibilang harus sama key-nya antara pengirim dan penerima agar pesan itu dapat dideskripsi oleh penerima. Seperti itu. Ilustrasinya modelnya simetrisnya seperti ini, seperti itu. Misalkan ada plain text atau message di sini, kita enkripsi, lalu kita transmitted ciphertext-nya, di sini ada deskripsinya, maka diterima sebagai plain text lagi gitu. Di sini decipher cipher. Penggunaan sandi substitusi yang paling awal diketahui dan paling sesederhana mungkin adalah Julius Caesar. Dibuat oleh Julius Caesar. Julius Caesar cipher melibatkan pengganti substitusi setiap huruf alfabet dengan huruf berdiri dari 3, 4 atau lebih ke bawah alfabet. Dalam kriptografi tidak mengenal secara menyandikan huruf dengan angka desimal. Solusinya menggunakan
huruf tersebut menjadi deretan bilangan bulat atau integer. Misal huruf A menjadi angka 1, huruf B menjadi angka 2, dan hurufnya seterusnya huruf Z menjadi angka 26. Di sini tabelnya. Setiap karakter memiliki integer masing-masing seperti itu. Lalu kita terapkan di sini servernya. Kita akan enkripsi sebuah pesan. Bahan yang kita butuhkan adalah pesan atau plain text dan key untuk enkripsi dan huruf-huruf pesan yang digeser sebanyak nilai kuncinya. Misalkan di sini kita key-nya 1, maka S akan digeser nilainya secara 1 atau integer 1. Kita dapat S-nya di sini 19, kita geser 1 menjadi 20 atau tambah 1 menjadi 20. Menjadi T. Lalu juga karakter-karakter lainnya di sini menjadi ciphertext seperti ini. Lalu juga ada message-message yang lain sesuai dengan key yang ini. Misalkan ada key malam. Plain text-nya malam, key-nya 5 gitu kan. M. Key integer 13 ditambah 5 jadi 18, maka M menjadi R seperti itu ya. Ini proses enkripsinya. Lalu di sini proses enkripsinya. Maksudnya proses dekripsinya. Proses dekripsinya di sini kita bisa geser ke depan atau geser ke belakang. Untuk di sini kita akan, karena di sini kita penggeseran ke belakang, maka akan terjadi deskripsi secara sempurna seperti ini. Jadi ciphertext seperti ini menjadi deskripsi seperti ini, seperti itu. Di sini saya baca, dalam perjalanan maka ciphertext TFSBOH ini adalah yang dilihat oleh musuh, bukan pesan serang. Ketika pesan sudah sampai pada penerima pesan yang berhak, maka penerima pesan sudah memiliki kunci untuk mengembalikan ciphertext menjadi pesan yang semula. Jika pengirim memiliki kunci bernilai 1, maka pengirim akan menggeser ke depan urutan huruf pesan. Jika tidak pengirim pesan atau jika penerima memiliki kunci bernilai 1, maka penerima akan menggeser ke belakang urutan huruf pesan. Atau jika bilangan bulat, maka dikurang sebesar 1 satuan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, pengirim akan menambah key-nya atau integer dari karakter itu ditambah key akan menjadi sebuah karakter yang baru. Sedangkan penerimanya akan dikurangi sebesar key-nya untuk mendapatkan plain text atau pesan utamanya atau pesan aslinya, seperti itu. Dapat dilihat bahwa terdapat kemungkinan atau probabilitas satu huruf pada pesan yang dapat dipecahkan dengan mencoba 25 kunci yang mungkin secara bergantian. Istilah terakhir adalah crypt analysis dan brute force. Crypt analysis adalah ilmu untuk memecahkan ciphertext menjadi plain text dengan tidak melalui cara semestinya. Sedangkan orang yang menguasai ilmu ini disebut crypt analyst. Crypt analyst dapat menggunakan pesan pengirim tanpa memerlukan kunci sama sekali dengan metode brute force. Brute force dalam konteks server adalah proses metode penyerangan dengan mencoba kunci secara bergantian hingga ditemukan pesan yang ingin diduga merupakan pesan utuh atau plain text dari pengirim. Mungkin segitu saja penjelasan dari materi-materi ini untuk ujian akhir semester mata kuliah teori informasi. Saya tutup, mohon maaf jika banyak kesalahan, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.